kita ke acara yang ke-6, yaitu ceramah agama yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan oleh Habib Muhammad Bakir bin Soleh Al-Zufri. Dengan segala hormat kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Wa aqul lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil wahidil ahad, al-faradis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu ala nabiyyil amjad wa habibihil musaddaq al-ma'ruf fis sama'i bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasim Mustafa Muhammad. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, kepada segenap dewan guru, para kiai yang hadir, para asatidz, wabil khusus kepada para panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para RT RW serta tokoh masyarakat setempat yang telah mengizinkan adanya acara Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan mereka semua panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah, keluarganya diberi yang paling harmonis di dunia dan di akhirat. Dan wabil khusus kepada antum semua para tamu-tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah malam gini, besok mah sudah hari Senin waktunya kerja tapi masih setia nunggu sampai jam segini. Mudah yang umur dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya udah disampaikan banyak oleh Kiai Haji Asep. Kira-kira itu udah cukup apa belum? Udah cukup apa belum? Tadi mah bahasa Sunda, orang mah nyaho, nyahonya saetik. Tenanaonan kan? Bahasa Indonesia tenanaonan. Tenanaonan, insyaallah ala kulli hal. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ketika Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah, ada yang tahu Nabi Musa berapa tahun minta ke Allah? Bu, masih semangat kagak Bu? Tom, masih semangat kagak? Pak, berapa tahun Nabi Musa ngerengi kepada Allah untuk bertemu? Ada yang tahu? Buset, kagak ada yang tahu, ngaji doang ini. 40 tahun. Fatamma miqata rabbihi arba'ina sanah. 40 tahun Nabi Musa ngerengek untuk bertemu sama Allah, dicuekin sama Allah. Kamu gak akan kuat wahai Musa. 40 tahun. Pada tahun ke-40-nya ini, tiba-tiba Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, naik engkau ke Bukit Tursina, karena dirimu akan bertemu dengan Zatku di Bukit Tursina. Setelah 40 tahun ngerengek, Nabi Musa girang dikasih kabar begitu, lari naik ke Bukit Tursina. Dengan girangnya ketika mau naik di-stop sama Allah. Wahai Musa, stop, copot dulu sendal kamu, copot. Sendal kamu copot, karena bukit ini akan menjadi suci karena pertemuan dirimu dengan Zatku.
Maka dicopotlah sandal Nabi Musa, naik. Allah ini memiliki 70.000 hijab. Baru dibuka hijabnya satu, hijabnya Allah dibuka satu, Nabi Musa mental dan Bukit Tur Sina hancur berkeping-keping. Dibuka zatnya satu zatnya Allah dibuka, Nabi Musa mental dan Bukit Tur Sina hancur berkeping-keping, dan Nabi Musa pingsan selama 7 hari. Ketika hari ke-7, ketika Nabi Musa bangun, Nabi Musa jalan. Seketika ada pengikutnya memandang wajah Nabi Musa. Ketika dipandang langsung buta seketika. Sahabatnya Nabi Musa buta memandang Nabi Musa karena apa? Karena ada cahayanya Allah yang terbias di wajahnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa selama 40 hari setiap waktunya keluar dia pasti nutupin mukanya supaya orang-orang tidak buta melihat sinar cahayanya Allah di wajahnya Nabi Musa. Dan pada 40 hari itulah Nabi Musa berkesempatan untuk taubat dan nasuha. Orang yang memandang Nabi Musa terbias cahayanya Allah di Nabi Musa, baru satu hijabnya Allah langsung buta. Tapi kita menengok kepada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj naik ke singgasananya Allah ke Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa. Tong, rame amat sih tong, aduh ampun. Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa. Dicopotlah sendal Nabi Muhammad ketika masuk ke singgasananya Allah. Lalu kata Allah di stop juga, wahai Muhammad, pakai lagi sandal kamu. Bukan disuruh copot, disuruh pakai sandal Nabi Muhammad. Pakai sandal kamu, injak-injaklah singgasanaku, karena sesungguhnya lantai-lantai di sini ingin diinjak-injak oleh sandalmu. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kamu tidak naik? Kata Jibril, aku akan hancur ketika naik ke sini, tidak akan kuat. Lalu kata Nabi Muhammad, bukankah engkau diciptakan dengan cahaya? Lalu kata Jibril, betul, aku memang diciptakan dengan cahaya. Namun sesungguhnya engkau wahai Muhammad diciptakan setengah dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan setengah dari cahayanya Allah. Makanya kalau zaman dulu nih Bu, Pak, pernah dengar gak kalau Nabi Muhammad jalan siang-siang waktunya teriki awan pasti ada di atas Nabi Muhammad, pernah dengar kagak? Itu sekarang diplesetin sama orang Yahudi sekarang. Di film Dragon Ball, tahu kagak awan apa itu namanya? Awan apa? Awan Kinton. Itu niru Nabi Muhammad SAW, awan Kinton itu. Ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi Muhammad, kenapa awan ini selalu mengikutimu? Lalu apa kata Nabi SAW? Ya ashabi, kalau awan ini bergeser sedikit, lalu diriku berpapasan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak kuat menahan cahayaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang dimana tidak akan diciptakan dunia dan seisinya kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Kira-kira kita beruntung nggak jadi umat Nabi Muhammad SAW? Beruntung apa kagak? Nabi-nabi yang lain pengen jadi kayak kita. Sekarang belum ada yang masuk surga. Umat nabi-nabi yang lain belum ada yang masuk surga. Cuma nunggu kita ini yang duduk di malam hari ini, umat-umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Saya sebenarnya nggak mau panjang lebar karena udah terlalu malam. Soalnya tadi katanya saya kesini jam 9 udah ceramah. Barunya sekarang udah setengah 11. Sebenarnya nggak apa-apa ceramah sampai subuh juga, cuma kan kita mikir tetangga sebelah takutnya keganggu, betul apa kagak? Mau baca Quran juga kalau emang ganggu orang yang tidur, dosa apa kagak?
dosa. Jadi kita nggak usah terlalu malam, nggak usah terlalu lebar-lebar, tapi insya Allah yang saya sampaikan penuh dengan makna kalau ditangkap dengan baik-baik. Bu, Neng, Nabi Yusuf ganteng atau kagak? Ganteng mana sama saya? Yang ledek. Nabi Yusuf gantengnya luar biasa. Nih Nabi Yusuf nih kalau lewat sini, ibu lagi makan pisang sambil itu pasti tangan ibu kebelek. Betul apa kagak? Ceritanya di Al-Quran ada apa kagak? Tapi kenapa kok nggak ada ceritanya Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad lewat wanita tergoda. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Yusuf ini tampan, sangat tampan, tapi kurang wibawanya. Makanya wanita berani menggoda karena kurang wibawanya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, kalau jalan satu orang pun memandang pasti tunduk karena kewibawaannya. Tidak ada wanita yang berani menggoda Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf ini yu'tiyal jamal walam yu'tal jalal, diberi ketampanan tapi tidak dengan kewibawaan. Sedangkan Nabi Muhammad yu'tiyal jamal wal jalal, diberikan ketampanan, keindahan dan kewibawaan. Pak, Bu, mukjizatnya Nabi Musa apa? Apa? Membelah Cisadane, siapa yang ngomong? Buset. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Hah? Membelah laut kan? Ada kan di Al-Quran? Mau tahu mukjizat Nabi Muhammad apa? Kalau Nabi Musa pernah membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi Muhammad demi Allah pernah membelah bulan dengan jarinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mengetukkan tongkatnya kepada batu, fanfajarat min hasnata sarainan, maka terpancarlah 12 mata air dari pukulan tersebut. Namun Nabi Muhammad SAW mampu mengeluarkan air dari jari jarinya sehingga sahabat bisa minum dan berwudu darinya. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu agung. Di antara nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Bu. Zaman dulu nih awal diciptakan. Ketika Nabi Adam pengen nyentuh Siti Hawa nih, mau disentuh Siti Hawa, sama Allah ditahan. Wahai Adam, sesungguhnya Hawa masih haram untuknya, hukumnya untukmu. Lalu Nabi Adam bilang, bukannya semua yang diciptakan ini untukku, wahai ya Allah? Betul, wahai Adam, semua ini diciptakan di awal ini untuk kenikmatan dirimu, tapi Hawa hukumnya haram untukmu. Dan ketika engkau menyentuhnya, ada maharnya. Apa maharnya? Kata Allah, mahruha ya Adam antusalli ala habibi Muhammad. Allah yang berkata, maharnya wahai Adam, hendaknya kau bersolawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kata Nabi, al-bakhilul ladzi man dzukirta innahu falam yusalli alaihi. Sepelit-pelitnya orang, bukan orang Cina. Karena orang Cina, orang Padang gitu, pelit kan? Bukan dia. Yang paling pelit adalah yang ketika nama Nabi Muhammad disebut dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, lanjut apa kagak? Mau diceritain apa kagak? Diceritain kagak? Pada suatu hari, ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, langit dan bumi ini milik siapa wahai Muhammad? Qala ya Muhammad, la ya milikmu wahai Allah, milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, lautan yang segalanya ada di dalamnya milik siapa ya Muhammad? Qala Muhammad, la ya Rabb, milikmu ya Allah. Ya Muhammad, al-jannatu wa nar liman ya Muhammad? Surga dan neraka ini milik siapa wahai Muhammad? Qala ya Rabb, milikmu ya Allah. Setelah panjang lebar sampai kepada pertanyaan, ya Muhammad, bumi dan langit ini dan segala yang ada di dalamnya dan segala makhluknya milik siapa ya Muhammad? Qala ya Rabb, ya Muhammad, dirimu ini milik siapa ya Muhammad? Ditanya sama Allah.
Kata Rasulullah, ya Rabb, milikmu. Lalu sampai kepada pertanyaan, ya Muhammad, aku ini milik siapa ya Muhammad? Nabi Muhammad sajadan Nabi harran raki'an sajidan wa baka, bersujud dan menangis. Anta alamin ya Allah, kamu lebih tahu dariku ya Rabb. Lalu apa kata Allah? Ya Muhammad, ana liman yusalli wa yusallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Aku adalah milik orang yang bersalawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Allah ini milik orang yang bersalawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Bu, senang gak Bu jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Senang gak? Kira-kira dari singkat yang cerita saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad ini orangnya luar biasa gak jasanya ke kita? Luar biasa gak jasanya ke kita? Sampai dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak kau akan diberi sampai dirimu puas. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Wallahi la arda wa wahidan min ummati finnar. Aku tidak ridho ya Allah sampai ada satu umatku yang masuk neraka. Kita ini semua sudah dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira jasanya Nabi Muhammad besar apa kagak ke kita? Besar kagak ke kita? Nabi Muhammad minta upah apa kagak? Minta, siapa kagak? Nabi Muhammad minta upah apa kagak? Minta. Cuma satu upahnya ada di ayat Quran. Ada yang tahu ayatnya? 2% gope kalau ada yang tahu nih ayatnya. Hah? Ada yang tahu gak? Angkat tangan. Gak ada. Ya bukan rezeki lo. Gue juga ngarep gak ada. Gope gede. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki upah, tidak meminta upah apapun dari kalian kecuali apa? Mawaddata fil qurba, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Upahnya cuma itu Nabi Muhammad. Kecintaan kepada keluarganya. Manifestasi perwujudan Nabi yang sekarang ini ada pada ahlul baitnya. Maka beruntung orang yang kenal dengan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Ini firmannya Allah. Allah sendiri yang berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin keluar dari lisan Nabi Muhammad dari hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fardu kecintaan kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Bu, anaknya mau jadi anak soleh kagak Bu? Kenalin ke ahlul baitnya Nabi, kenalin ke majelis-majelis Nabi Muhammad SAW. Saya pernah Bu ngisi ceramah di masjid, isinya gede, depannya anak bocah semua. Saya nanya, Tong, rukun iman ada berapa? Jawabnya, kamu nanya. Serkennya kamu Tong. Iya enggak? Kamu nanya. Saya nanya lagi ke marbot masjidnya, Bang ini anaknya siapa? Kamu bertanya-tanya, kan goblok. Itulah kalau orang jauh dari pendidikan, kira-kira anak-anak ibu mau gak Bu jadi orang yang kayak gitu Bu? Kalau misalnya ntar mati tanya malaikat man robbuka, kamu nanya, mampus Bu. Mau kagak Bu anaknya begitu? Kagak kan, nauzubillah min zalik. Maka kenalkanlah dari dini dengan majelis-majelisnya Nabi Muhammad SAW. Lanjut apa kagak? Kemalaman apa kagak sini? Besok pada kerja kagak? Potong gajinya lo, bosnya lo. Lanjut apa kagak? Lanjut apa kagak? Yakin pada suatu hari kita berbicara dengan akhlak. Kita ini hidup di zaman yang minoritas akhlaknya. Anak kecil zaman sekarang berani ngelempar ibunya pakai lato-lato. Betul kagak? Betul kagak? Disuruh ngaji susah, disuruh main dia ngelawan kagak? Ngelawan kagak kira anak-anak zaman sekarang. Kalau kita berbicara dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, kita mulai dengan akhlak kedua cucunya Nabi Muhammad SAW. Pendidikan langsung dari orang tuanya. Karena sesungguhnya kalau ngelihat anak kurang ajar, lihat bapaknya sama mamanya. Betul apa kagak? Siapa yang ngajarin nih bocah? Kalau emang ngajarin, itu mau orang gara-gara main, dia kurung. Ajarin tarbiyah di rumahnya sendiri, betul apa kagak?
Buset, bocah zaman sekarang mah ampun, benar lihat dari HP bapaknya neneknya di Smackdown ada. Bener ada di videonya di Smackdown nih lagi jalan diselengkat, lagi naik motor bapaknya standarnya ditarik begitu menggeledak. Ada anak bocah zaman sekarang. Pada suatu hari ketika di masjid ada seorang tua, orang yang sangat tua, wudunya salah. Melihat orang tua salah, cucunya Nabi Muhammad di Sayyidil Hasani, Sayyidah Sababi Ahlul Jannah, Sayyidina Hasan dan Husain ingin menegur, tapi perhatikan cara menegurnya. Melihat orang tua ini wudu salah, wahai orang tua, sesungguhnya kami berdua ini sedang berlomba, mana di antara kami wudunya yang benar. Orang tua itu, ya silakan berwudu, saya yang lihat. Berwuduklah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Berwudu rapi sampai selesai, nggak ada yang salah dan wudunya sempurna. Lalu apa kata orang tua tersebut? Demi Allah, sayalah yang selama ini wudunya salah. Wahai anak cucu Rasulullah, poinnya sampai menegur, tapi tidak dengan cara menyakiti hati orang tua tersebut. Karena apa enggak tuh caranya? Zaman sekarang, saya lihat tuh video lagi ada anak bocah lagi sholat di masjid, aki-aki lewat kacanya kagak kelihatan, makanya jerit jeder kena pintu diketawain. Sarungnya ditarik-tarikin. Ada yang begitu. Lagi ruku HP diginiin tuh ke depannya, buset kamera tuh begitu. Ada. Inilah akhlak yang diajarkan oleh orang tua. Tarbiyah kepada anaknya. Madrasah pertama seorang anak adalah pada orang tuanya dan lingkungan dekatnya. Bagaimana tidak bisa akhlaknya baik begitu kalau akhlaknya kakeknya Sayyidina Muhammad adalah yang sebaik-baiknya yang memiliki akhlak. Lanjut apa kagak? Pada suatu hari. Lah perkataan apa bu? Bener ini. Pada suatu hari ada seorang nenek tua, keriput, ngeselin, Yahudi lagi, yang setiap hari kerjaannya apa bu? Kerjaannya apa? Yang di sini menggosip ya nenek-nenek. Ini kerjaannya setiap hari ngeludahin orang yang lewat. Ini duduk di sini nih ada orang yang lewat ludahin. Cuy. Dan orang yang tersebut yang diludahin adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lewat diludahin. Nemplak di sini. Diulang sama Nabi. Barakallahu fi. Keberkahan ada pada dirimu, wahai nenek. Besoknya Nabi Muhammad hari kedua jalan lagi, semakin dekat jalannya, diludahin lagi, nemplok lagi, taunya apa itu nenek, kagak kenal, kagak ada kalau sampai zaman dulu aku pensiun kagak ada, hambreng banget tuh bawahnya bentak banget pasti, dielak, barakallahu fi, kata Nabi Muhammad SAW. Hari ketiga, makin dekat lagi tuh Nabi jalannya, diludahin lagi, Tuh, combo. Lagi barakallahu fiik, sahabat heran nanya, wahai Nabi, kok demen amat sih diludahin? Demen amat diludahin? Apa jawaban Nabi? Aku jalan lebih dekat supaya apa? Supaya nenek itu ketika meludahiku, ia tidak tersandung dan tidak terlalu jauh. Aku takut nenek itu tersandung batu dan jatuh. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang yang meludahin dideketin, takutnya orang jatuh. Kira-kira nih saya mau nanya, ini mukanya pada sangat-sangat. Kalau diludahin orang gimana? Kalau kagak ditebalikin semua token-token listrik di rumah, putus-putusin. Iya kagak kalau diludahin orang? Iya kagak? Saya juga kadang begitu. Kalau main bola nih ada saya sering tarkam nih main bola di Gembor sini nih. Dulu kemarin nih juara di sini nih saya nih tarkam nih di Gembor nih main bola. Diludahin ribut. Tapi kalau akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW diludahin makin dekat. Ya kita mau oke masih jauh, insya Allah kita bisa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Gak sampai di situ. Hari berikutnya Nabi Muhammad lewat tuh nenek kagak ada. Ditanya sama tetangganya, wahai bapak tua, sesungguhnya kemana ini nenek yang biasa meludahiku? Iya sakit di rumahnya, udah 2 hari kagak keluar. Nabi Muhammad khawatir, lari ke pasar terbirit-birit, beli buah, beli kue, beli manisan, beli segala macam, datang ke rumah si nenek. Dilihat rumah si nenek ini masih tidur, dan rumah si nenek ini berantakan. Disapuin sama Nabi sampai bersih.
Ada apa namanya nih kalau di atas ini debu nih? Sawang, iya sawang. Ada sawang dibersihin sama Nabi sampai bersih. Ditungguin sampai nenek bangun. Lalu si nenek bangun, kaget. Wahai Muhammad, ngapain lu di sini? Lu mau ngebunuh gua? Tidak, wahai nenek tua. Kamu ingin membalas meludahi diriku? Tidak, wahai ibuku. Sampai dikatakan ibu, sesungguhnya aku kemari datang ingin menjengukmu, membawa kue dan buah-buahan supaya dirimu bisa sehat kembali dan bisa melakukan aktivitasmu seperti biasa, yaitu meludahiku. Sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau diludahin suaminya gimana, Bu? Bu, demen kali. Hah? Marah? Marah, Bu. Jedodin kalau kagak, iya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak zaman sekarang mah bener-bener dah, Bu. Saya nih main Instagram udah lama. Ada yang nge-DM nanya, "Bib, hukumnya main slot apa?" Hukumnya main slot apa? Saya bilang haram. Tapi kalau main slot pakai fotonya habaib biar menang, Bib, gimana? Haram lah. Saya udah nggak, dia ngirimin foto tuh profil picture di akun judi foto saya. Kan brengsek tuh orang. Biar berkah, Bib, katanya biar kali gope turun. Brengsek. Foto kita dipajang sama bocah. Kalau kenal. Buset, ada main judi slot pakai foto Habib biar berkah, katanya biar menang. Kalau kagak makin somplak itu, merungkat. Kalau masalah-masalah merungkat, ya kagak. Bu, lanjut apa kagak? Lanjut ya. Cerita terakhir penutup kabar gembira bagi kita semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, kenapa ketawa sih? Bu, pada suatu hari, tawa mulu ya ampun. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbarnya melantunkan kalimat-kalimat takwa, seketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam cukup lama. Ketika lagi menyampaikan khutbah, lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu diam?" Lalu Rasul menjawab, "Sesungguhnya aku sedang melihat di hadapanku ada telaga, dan aku memberi minum orang-orang yang kehausan dengan gelasku sendiri dan tangan-tanganku sendiri, sehingga mereka bisa hilang dahaganya." Lalu kata sahabat, "Siapa mereka ya Rasulullah?" "Hum ikhwani." "Apakah kami termasuk dari mereka?" Kata para sahabat, "La, antum ashabi, kamu tidak akan minum dari telaga ini." "Kenapa kamu tidak minum?" Kenapa kami tidak minum ya Rasulullah?" "Hum ikhwani." Siapa mereka ikhwani? "Hum amanu bi walam yarawni." Mereka adalah yang beriman kepadaku tapi tidak pernah melihatku. Sedangkan engkau adalah ashabi, beriman kepadaku tapi melihat diriku. Kira-kira siapa ikhwani? Siapa tuh Bu ikhwani, Pak? Yang dimaksud ikhwani siapa? Hah? Umat siapa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa itu? Emang sahabat bukan umatnya Nabi? Hum ikhwani, yang ada di malam hari ini duduk kita berhadapan, kita adalah ikhwani amanu bi walam yaroni, yang beriman kepada Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Kita adalah orang-orang yang diberi minum langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau kagak Bu diberi minum sama Nabi Muhammad? Mau kagak diberi minum sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka mulai dari hari ini tanamkan diri kita cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada cinta, kalau cinta sama Nabi, nih saya kasih tahu, kalau cinta sama Nabi tapi tidak cinta sama ahlul baitnya sama aja bohong, Bu. Mau diceritain kan satu lagi penutup? Mau kagak? Mau kagak? Janji ini mau penutup bener nih mah. Pada suatu hari, ini Bu, bener. Tadi mau gak jadi orang-orang yang dikasih minum sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?
Syaratnya apa Bu? Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari di Masjid Nabawi ada seorang alim, sholatnya 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, segala macam sholat dilakukan dan datang di Masjid Nabawi sebelum waktunya. Rajin sholatnya luar biasa di dalam Masjid Nabawi. Kira-kira mulia gak? Kira-kira mulia gak? Kira-kira kalau pandangan seperti itu orang mulia gak? Ketika beranjak umur 60 tahun, seorang yang rajin sholat ini, yang rajin ibadah ini meninggal, dikuburin. Ketika dikuburin diarahin ke kiblat, ngebalik ke jenazah ngebelakangin kiblat. Diarahin lagi ke kiblat, ngebalik lagi ke ngebelakangin kiblat. Diganjal pakai kayu, ngebalik sama kayu-kayunya. Diganjal pakai batu, ngebalik sama batu-batunya. Akhirnya dibiarin nih orang dikubur membelakangi kiblat. Ditanya sama orang alim di sekitar situ pada zamannya, wahai orang alim, kenapa nih orang ya, ini fulan nih, kalau ketika mayatnya diarahin ke kiblat, jenazahnya ngebalik, udah diganjal sama kayu, ngebalik sama kayu-kayunya, diganjal sama batu, ngebalik sama batu-batunya. Kenapa ya? Kata orang alim, mungkin ia tidak mukmin di hadapan Allah atau tidak muslim di hadapan Allah. Tapi gimana ya, udah diarahin lagi. Oh, baru ada rabbukum hadza fa'alu. Mungkin Tuhan nggak mau nih dia nih diarahin ke kiblat, maka biarin aja deh. Kata orang alim tersebut. Orang-orang yang nguburin panik. Terus bagaimana ya ini solusinya ya? Ini kan masalah yang penting. Mau kagak dikubur ngebelakangin kiblat? Mau kagak? Ditanya, coba tanya dah keluarganya, gue punya, kata orang alim. Ditanya ke istrinya, Bu, ini si suami dihadapin ke kiblat, ngebalik, kenapa ya? Ada apa ya? Si istri jawab, suami saya sholatnya bagus, puasanya bagus, perangainya kepada keluarga bagus, sodakohnya bagus, semua kebaikan yang di dalam agama bagus. Cuman apa ya, kata si istri tersebut. Terus si istri ingat, oh saya tahu, selama berpuluh-puluh tahun sholat di dalam Masjid Nabawi, sholat bainar rukni wal maqam, tapi tidak pernah sama sekali berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ngebalik jenazahnya. Jadi di hatinya cuma ada la ilaha illallah. Stop. Gak ada Muhammadur Rasulullah. Itu adalah orang yang membelakangi kiblat orang tersebut. Ini kisah nyata. Sampai kepada Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, Sahibul Mukalla, wali kutub pada zamannya, mengatakan, orang kalau benci sama ahlul bait Nabi, coba gali kuburnya. Kalau emang dia menghadap kiblat, kencingin kubur saya. Pasti membelakangi kiblat. Kalau emang tuh orang yang benci ahlul bait, berkiblat, kencingin kubur saya. Sampai sekarang kuburannya Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar gak ada sama sekali yang berani kurang ajar di area makam. Omongan wali pada zamannya, kalau ada orang ahlul yang benci sama ahlul bait, kalau misalnya ngadep kiblat, kencingin kubur saya. Sampai sekarang tuh kuburannya suci, gak ada yang berani akhlaknya jelek di depan kuburan. Tapi ketika kuburan orang-orang yang membenci ahlul bait Nabi di Irak, di mana, di Baghdad segala macam, sekarang dijadi rahasia umum. Orang kencing di situ bukan bayar, dibayar. Nauzubillah. Maka ketika kita menjalankan apapun segala macam ibadah, tapi kalau tidak didasari dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada apa-apanya. Allah aja bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memiliki cinta yang lebih kepada Nabi yang satu ini. Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan haji, Allah tidak sehaji. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk salawat, Allah pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira yang saya sampaikan ini udah jelas atau belum? Jelas atau belum?
Sebelum saya tutup, mari kita baca doa bersama-sama. Semoga yang hadir semua di sini kita panjang umur, berkah rizkinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnayna 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وإرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والسفه واكفف أيدينا عن الظلم والشركة واصدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga kita semua yang hadir di sini panjang umur, Allah berikan rezeki yang berlimpah, Allah jauhkan dari penyakit. Yang punya orang tua masih ada orang tuanya, semoga panjang umur. Yang sudah tiada Allah tempatkan di surganya Allah. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hutang Allah berikan rezeki supaya bisa bayar hutangnya. Yang punya anak laki menjadi anak yang soleh, yang punya anak perempuan menjadi anak yang soleha, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Allahumma jal zaman hada zaman marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la tajal sina wa la fina wa la ma'ana wa la syakir wa la marhumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbil alamin. Subhanallahi wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.